pertama kali kita mempertahankan kursi Golkar Kota Depok. Sebelumnya sempat turun. Dan pertama kali merebut kembali. Selama ini kita pernah jadi ketua DPRD, pernah wakil ketua, hilang habis itu. Habis itu kita rebut kembali. Begitu udah ada prestasi, teman-teman dari provinsi bilang cukup, kamu sudah punya prestasi, jadi orang nggak bisa ngomongin sembarangan. Tetapi di pilkada ini kita juga ingin meraih prestasi. Di pilkada Kota Depok, Golkar 15 tahun calon kalah terus. Ya kan, kita harus terbuka karena teman-teman wartawan ini kan tahu data. Bagaimana yang tahun ini saya mengukur diri, saya melihat beberapa ada potensi di mana itulah yang sempat kita lakukan, tapi akhir-akhir ini sudah mulai mengerucut. Bagaimana kalau tidak mengusung, mendukung, menang lah kira-kira gitu. Ini di luar persepsi definisi mengusung dan mendukung. Jadi kita intinya saat ini kita mau menang, tidak bisa saya sebutkan karena itu memang rahasia tawarannya. Tapi itu bisa terjadi. Tetapi kalau menurut saya kalau itu terjadi akan menguntungkan satu pasangan, merugikan pasangan yang lain. Ambil suara ini membesarkan suara, kesannya membesarkan tapi yang satu solid, yang satu terbelah. Saya harus berpikir dewasa. Saya harus berpikir cerdas bahwa tidak boleh hanya memenuhi syahwat politik saya saja atau syahwat politik sebagian kecil orang asal nyalon. Karena menurut saya nyalon itu kalau taruh di kurikulum vitae, CV juga nggak bagus. Nyalon kalah maksudnya gitu, mantan calon wakil wali kota atau wali kota. Akhirnya orang nanya, oh mantan ya, kenapa kalah gitu kan pertanyaannya. Kalah, ngapain lu pasang? Jadi kalau misalnya hitung-hitungan saya tidak pas, mendingan saya mendukung salah satu untuk mensolidkan partai, menggerakkan mesin partai dengan syarat pasangan tersebut harus bisa mengakomodir Golkar, mesin Golkar juga harus ikut bergerak. Tetapi ini adalah kata Golkar Kota Depok. Saya pemimpinnya dan kami sudah melakukan rapat pleno. Tapi perlu diketahui teman-teman wartawan, saya yakin sudah tahu sahnya itu kalau DPP yang ngomong. Kalau masih kota, belum. Nggak ada suara kota bisa menentukan. Provinsi, ini bukan maksud sahnya Bang ini ya, enggak ya. Provinsi tidak, DPP. Jadi saya melaporkan, saya bergerak melaporkan, saya sudah berusaha sejauh mana, elektabilitas popularitas saya di survei saya pribadi, di survei Golkar, kita sempat di ranking 3, 4, 1-2-nya incumbent. Saya rasa itu udah cukup bagus, tapi kita harus berkaca, Golkar kan nggak punya cukup kursi untuk mencalonkan, harus bergabung. Nah kalau bergabung ini situasi kan dan kondisi tergantung lapangan. Jadi akhirnya kita laporkan, dan memang saat ini kita sedang dekat dengan salah satu pasangan calon. Tetapi DPP lah yang memutuskan. Nah, di dalam Partai Golkar Kota Depok ini kita terus beregenerasi karena kepemimpinan yang baik adalah punya regenerasi. Kalau orangnya masih itu-itu aja, yang lama-lama aja yang menguasai, tidak. Tapi alhamdulillah di Golkar Depok ini punya senior, punya medium, punya junior juga, dan semuanya ikut berkarya, dan sayap-sayap partainya juga banyak sehingga bisa terus berkarya. Mungkin itu, saya yakin selanjutnya nanti dari teman-teman pertanyaan mungkin akan lebih berkembang. Itu istilahnya selayang pandang dari saya. Dan saya sebagai dokter spesialis anak sampai detik ini saya masih terus berkarir sebagai dokter spesialis anak. Saya tidak mau